di mana persyaratan paralegal adalah syarat mutlak yang harus ada dan harus kita tentukan di dalam profil OBH. Ya. Tanpa paralegal, barangkali OBH tersebut tidak akan lulus. Bahkan, kalau kita lihat persyaratan, katakanlah untuk OBH yang akreditasi C, itu di mana dipersyaratkan advokat hanya 1 orang sudah bisa jalan untuk C ya. Nah, sedangkan paralegal itu minimal 3 orang, sekurang-kurangnya 3 orang. Itu menandakan begitu pentingnya paralegal di dalam setiap OBH sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat, terutama masyarakat yang termarginalkan. Nah, pernah dibuat suatu, saya kurang ingat apakah undang-undang atau PP barangkali mengenai paralegal ini. Tetapi banyak permohonan dari organisasi advokat maupun OBH yang menantang, yang mengatakan bahwa hal itu harus tidak diperbolehkan, sehingga saya lupa apakah itu ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi, ya, sehingga diapakan. Tapi sekarang saya lihat lagi ada namanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Ya, saya ulangi, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Nah, saya lihat pada awalnya ini bagus sekali, ya. Di sini memang OBH harus ada kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, utamanya BPHN, di dalam melakukan pembekalan atau pendidikan dan pelatihan kepada paralegal. Cuma kita belum dapat materi apa yang sebenarnya akan diberikan. Tapi sebelum ke sana, ya, udah jelas memang paralegal itu menurut saya adalah membantu, ya, atau pembantu utama untuk menjalankan tugas-tugas seorang advokat dalam menangani setiap perkara. Ya, setiap perkara yang semaksud di sini adalah litigasi dan non litigasi. Litigasi dan non litigasi. Kalau kita berperkara dengan litigasi, itu berarti perkara-perkara baik itu sebagai pendampingan di kepolisian, ya, maupun perkara-perkara sebagai pendampingan di sidang pengadilan. Ya. Jadi baik tersangka bahwa seorang advokat harus mendampinginya di kepolisian. Kemudian di pengadilan seorang terdakwa harus didampingi oleh advokat sebagai penasihat hukum. Nah, saya agak terganggu begitu melihat ada pasal 11, pasal 12. Pasal 12 dari peraturan menteri yang saya sebutkan tadi, di sana ada 2 atau 3 ayat, ya, 3 ayat. Tapi yang saya terganggu adalah di ayat 2. Barangkali semua bisa melihat, ya, di pasal 12 ayat 2 dari peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 tahun 2018. Di situ dikatakan pendampingan sebagaimana dimaksud ayat 1. Jadi di ayat 1 dikatakan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup pemberian bantuan hukum yang sama. Kemudian ayat 2, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi
pendampingin dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat pendidikan dan penuntutan. Kemudian B, pendampingan dan atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan, atau C, pendampingan dan atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan atau usaha negara. Jadi barangkali di tangan saudara sudah ada peraturan tersebut. Nah, kalau demikian halnya, seolah-olah seorang paralegal sama kedudukannya dengan seorang pengacara atau advokat. Dan inilah yang diprotes pada saat ada peraturan pemerintah atau undang-undang mengenai paralegal. Ya, jadi memang hal yang tidak mungkin bahwa seorang paralegal bisa bersidang di pengadilan maupun pendampingan seorang tersangka di kepolisian sebagai di dalam pendidikan maupun dalam penyelidikan. Ini hal yang apa? Jadi barangkali ini kita harus bawakan, diskusikan kembali dengan pihak BPHN mengenai hal pasal 11 dan pasal 12 tersebut. Kalau pasal 13 saya sangat setuju. Di mana pasal 13 itu pemberian bantuan hukum secara non litigasi oleh paralegal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan melalui kegiatan. Ada 9 kegiatan di situ. Pertama, kegiatan penyuluhan hukum, kemudian kegiatan konsultasi hukum, kemudian investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik, kemudian penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan atau perancangan dokumen hukum atau drafting. Ya, ini hal biasa. Jadi artinya begini, kalau dia di dalam litigasi seharusnya hal itu hanya sifatnya membantu pengacara. Kenapa? Kalau dia langsung mendampingi tersangka maupun mendampingi terdakwa di pengadilan, maka hakim selalu bertanya, mana berita acara sumpah? Hakim belum tanya, biasanya berita acara sumpah dulu ditanya, baru KTA. Nah, di situ dia sudah terbentur seorang paralegal. Sedangkan paralegal itu belum tentu seorang sarjana hukum. Ya. Barangkali dia sarjana di luar sarjana hukum. Itu pertama. Yang kedua, paralegal itu syaratnya bisa lulusan SMA saja. Tidak kuliah pun bisa. Makanya dikatakan syarat paralegal sebagaimana kita lihat di dalam pasal dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM ini, syaratnya cukup 18 tahun juga sudah bisa sebagai paralegal. 18 tahun. Berarti itu lulusan SMA. Sedangkan seorang advokat itu minimal sekurang-kurangnya 25 tahun. Baru bisa diajukan dia dua permohonan untuk disumpah di pengadilan tinggi untuk mendapatkan berita acara sumpah. Jadi ini saya kira beberapa hal yang harus apa. Nah, kalau menurut saya, seperti saya katakan tadi, bahwa paralegal itu adalah membantu, ya, membantu pekerjaan daripada seorang advokat di dalam rangka pemberian bantuan hukum. Karena tugas utama seorang advokat di dalam OBH adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, terutamanya masyarakat miskin atau kelompok orang-orang miskin. Itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Kemudian kita kaitkan juga ini dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, ya, Nomor 1 Tahun 2014. Jadi di dalam satu undang-undang dan satu perma itu jelas-jelas menyebutkan paralegal itu, fungsi paralegal, tupoksi paralegal, jelas di sana. Jadi menurut saya paralegal itu adalah seseorang yang dapat membantu kelancaran tugas-tugas seorang advokat, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Ya, di dalam pengadilan misalnya,
bahwa seorang paralegal harus ikut membantu sebagai pertama bisa sebagai asisten seorang advokat atau asisten pengacara, juga menangani, mempersiapkan segala berkas-berkas perkara yang digunakan pada pengadilan. Ya, berkas-berkas perkara harus dipersiapkan seorang paralegal. Kemudian selain mengenai berkas perkara, juga mempersiapkan administrasi perkara. Contoh, di dalam pemberian bantuan hukum, tentu seperti kita ketahui, ada dua alternatif. Dua alternatif. Ya, barangkali bisa saya lanjutkan. Nah, bisa itu berupa penetapan atau penunjukan majelis hakim atau pengadilan untuk menangani suatu perkara. Kalau tidak ada penunjukan minimal dengan surat kuasa khusus ya, di bidang pidana. Nah, mempersiapkan surat kuasa khusus ini tentu dibuat oleh doubling suaranya. Enggak. Satu saja, pakai satu saja supaya jangan doubling. Mohon izin Pak Wakil, mungkin bisa diperintahkan. Ya, mohon izin Pak Wakil, mungkin bisa diperintahkan kepada rekan-rekan semua. Kalau mungkin Pak Wakil lagi ngomong, itu semuanya di unmute semua. Jadi biar suaranya enggak. Terima kasih. Silakan Pak, silakan. Sebenarnya itu setiap webinar harus seperti itu. Jadi tidak usah setiap webinar itu harus diumumkan. Jadi kita semua ya harus di unmute atau di mute dulu supaya kita bisa konsen pembicaraannya. Saya lanjutkan. Jadi di dalam penanganan perkara di pengadilan seperti kita ketahui ada dua alternatif. Alternatif pertama untuk mendampingi si terdakwa di pengadilan itu adalah bisa penunjukan hakim atau melalui suatu penetapan. Ya, kalau tidak ada penunjukan hakim atau penetapan, maka si paralegal tadi harus mempersiapkan belangko surat kuasa, ya, dan mengisi semua identitas si terdakwa untuk dimajukan ke pengadilan, termasuk untuk legalisir surat kuasa itu tugas daripada paralegal. Jadi tidak usah lagi seorang advokat, seorang pengacara direpotkan hal-hal yang administrasi seperti ini. Begitu juga halnya pendampingan tersangka di kepolisian. Semua dibekali oleh seorang paralegal. Nah, semua itu adalah untuk memperlancar pekerjaan atau tugas seorang advokat atau paralegal. Selain itu, juga mempersiapkan data lain, ya, data-data lain. Contoh, peraturan perundangan yang diperlukan di dalam penanganan perkara itu. Jadi tugas seorang paralegal mencari data itu. Juga mempersiapkan segala bukti yang harus diajukan di dalam penanganan suatu perkara. Seperti inilah maksud saya yang harus diberikan pelatihan, diberikan pendidikan kepada seorang calon paralegal supaya memperlancarkan semua tugas-tugas. Jadi kalau menurut peraturan menteri ini, itu kalau langsung dia menangani perkara itu belum bisa. Karena masih ada aturan mengenai berita acara sumpah dan KTA di pengadilan. Dan pasti terbentur seorang paralegal. Nah, itu di bidang litigasi. Kalau di bidang non litigasi memang bahwa bisa dikatakan 80-90% kegiatan itu bisa diambil alih oleh seorang paralegal. Mulai dari merencanakan, ya, menghubungi narasumber, menentukan topik, melihat masyarakatnya sesuai dengan budaya masyarakat di situ. Apa topik yang harus dilakukan di situ? Mengenai sosialisasi bantuan hukum, mengenai pengelolaan hukum, dan macam-macam yang di bidang non-litigasi. Itu memang bisa dikatakan antara 80-90% merupakan tugas daripada seorang paralegal. Bisa. Hanya saja barangkali
narasumber dan lain-lainnya itu harus didampingi oleh seorang advokat. Nah, jadi itu saya kira. Kemudian mengenai administrasi perkantoran juga itu harus diberikan kepada seorang paralegal. Apa itu misalnya? Misalnya di bidang IT. Ya. Banyak sekarang advokat, banyak sekarang pengacara tidak bisa pegang komputer, terutama mengupload. Ya, kalau sudah ada perkaranya mau diupload ke Sitbankum, itu tidak semua advokat bisa. Nah, paralegal bisa kita didik, kita latih untuk mengerjakan itu semua sehingga lancar. Kemudian bisa juga OBH memakai dia sebagai penghubung antara OBH dengan kanwil setempat di daerah. Karena banyak itu komunikasi harus harus ada komunikasi yang baik antara kanwil dengan OBH tersebut supaya lancar bisa. Contohnya Pos Baku Madin Poso Tentena itu kita selama ini memberikan komunikasi. Oleh karena itu Pos Baku Madin Poso tidak pernah terkendali mengenai penerapan anggaran. Ya. Sehingga baru-baru ini minggu lalu bahkan saya sebagai ketua Pos Baku Madin Poso ditelepon oleh kanwil langsung, ya, ditelepon oleh kanwil langsung untuk untuk penyerapan OBH baru. Katanya Pak Budiman saja yang memberikan rekomendasi OBH calon-calon OBH baru yang nanti akan diverifikasi. Seperti ini. Ini kepercayaan ini adalah karena komunikasi yang baik. Jadi itu dalam paralegal. Nah, Pos Baku Madin Poso sebenarnya sudah banyak mau mendaftar mengenai paralegal. Kalau dihitung-hitung ini sudah mendaftar kurang lebih antara 25 sampai 30 orang paralegal untuk di Sulawesi Tengah. Jadi mudah-mudahan nanti 1 minggu 2 minggu lagi mereka akan diperiksa pendaftaran mereka apa sudah lengkap atau belum. Karena persyaratan yang saya sementara baru 3 hal. Pertama, persyaratan ijazah terakhir. Kedua, fotokopi KTP-nya. Ya. Jadi dari ijazah terakhir itu kita tahu nanti latar belakang keilmuannya. Apa dia sebenarnya? Apakah ekonomi? Apakah memang hukum? Tapi dia masih mahasiswa? Atau dia ilmu-ilmu lain? Syukur-syukur IT. Ya. Jadi inilah beberapa hal yang mau saya sampaikan mengenai perlunya, pentingnya paralegal. Saya ulangi bahwa paralegal itu sangat diperlukan di dalam pemberian bantuan hukum. Ya. Makanya di situ disyaratkan, seperti saya katakan tadi, untuk OBH akreditasi C saja, itu minimal 3 orang paralegalnya. Sedangkan advokatnya cukup 1 orang. Begitu juga akreditasi B, itu minimal 5 orang paralegalnya. Sedangkan advokatnya cukup 3 orang. Begitu juga di akreditasi A. Ya. Di mana advokatnya cukup 5 orang, tapi paralegalnya minimal 7 orang. Ini artinya bahwa tugas-tugas seorang paralegal itu memang banyak dan luas sekali. Dan itu penting untuk membantu seorang advokat atau pengacara di dalam menangani tugasnya di bidang penanganan perkara. Ya, itu saya kira sementara demikian dari saya. Barangkali Pak Ketua Umum akan menambahkan dan lebih gamblang lagi mengenai paralegal ini. Saya kira demikian. Nanti kita kembangkan di dalam tanya jawab. Saya kira begitu. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya serahkan kepada Bapak Ketua Umum. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil Ketua Umum Pradin, Advokat Senior Budiman Baginda Sagala, SH.MH, telah menyampaikan paparannya, uraiannya pada pagi hari ini bagi kita semuanya di dalam hal tentang paralegal. Topik yang kita bicarakan pagi hari ini tentang paralegal. Dapat kita simpulkan, ambil titik poin-pointersnya yang disampaikan oleh Pak Budiman tadi untuk kepentingan Pos Bakum Adin
dalam rangka verifikasi akreditasi yang akan datang. Tepatnya mulai bulan Maret 2021. Kemudian ada satu hal tadi, uraiannya saya luruskan, saya dudukkan pada proporsionalnya masing-masing. Tolong kepada seluruh peserta, perhatikan saya ini berbicara inti-intinya saja. Karena saya anggap kalian sudah membaca apa yang saya kirim ke seluruh anggota Peradin di Indonesia. Tadi Pak Budiman mengatakan mengenai pasal 11, pasal 12, Permenkumham nomor 1 tahun 2018. Di sini kita terlena selama ini, saya pribadi termasuk Pak Budiman juga, tidak menganggap urgently terhadap Permenkumham ini. Setahu saya, khususnya atau Pak Budiman, itu yang ada di benak otak kita bahwa Permenkumham nomor 1 tahun 2018 itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Karena kita hanya baca di medsos. Ternyata tidak demikian. Tidak dibatalkan. Hampir, tolong perhatikan Ibu Nur Hayati, seluruh yang ada dalam webinar ini, dan ini rekapan pun saya jalankan. Nanti kita putar balik-balik, kita resapin kemudian. Tidak demikian. Ternyata Permenkumham nomor 1 2018 itu merupakan suatu implementatif yang harus dipenuhi pada waktu saat verifikasi akreditasi 2021. Semua yang ada, substansi aturannya di sana. 2 minggu yang lalu, saya perintahkan Ketum Posbakumadin koordinasi dengan BPHN. Bertemu dengan Bapak Masan. Terus terjadi dialogis yang demikian itu. Laporan ke saya hasil pertemuannya, kondisi di awang-awang, tidak jelas kemana arahnya pembicaraan mereka, sehingga pada waktu hari Rabu kemarin, tepatnya libur pada waktu pilkada, entah kena apa bagaimana, wangsit dari mana datang saya, atau apakah doa kalian seluruh keluarganya, tiba-tiba saya mencoba membuat suatu wacana yang paling terbaik ke depan bagi Posbakum Adin, Bankum Gradin, Bankum Pawin. Saya buatlah tulisan terjun bebas apa yang saya miliki. Mungkin kalian sudah pernah menerima pada waktu Rabu sore kalau nggak salah. Saya share kepada seluruh anggota Peradin. Dan surat itu saya terbitkan diantar pada Rabu Kamis. Tentang yang temanya pendidikan dan latihan paralehal Posbakum Adin, Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Posbakum Adin. Kemudian surat itu kita luncurkan ke BPHN Kamis pagi. Tolong perhatikan saya di historinya ini supaya kalian memahami. Ternyata lampiran proposal yang dilampirkan surat kita ke sana, mereka langsung begitu menerima surat Posbakum Adin, heboh langsung se BPHN menganalisa, membahas tentang lampiran proposal yang kita miliki, mungkin kalian sudah punya itu. Pada sore hari, kurang antara, lupa saya jamnya, tepatnya antara jam 4 sampai jam 5, saya mendapat telepon dari BPHN. Tolong diperhatikan, disimak baik-baik kata saya. Bahwa proposal kita itu terlalu tinggi. Karena yang saya terapkan di situ betul-betul kajian-kajian ilmiah dan praktisnya. Mungkin mereka tidak bisa memahami lebih jauh, sehingga diberikan petunjuk dari sana oleh Pak Masan, Nurdian, Pak, tolong terapkan Permenkumham nomor 1 tahun 2018 pasal 8.
Waduh, saya kaget. Saya tanya balik, Permen Kumham itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dia katakan, bukan dibatalkan. Coba perhatikan saya, ini meluruskan yang disampaikan Pak Budiman tadi. Bukan dibatalkan. Pasal 11, pasal 12 Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 itu bukan dibatalkan oleh Mahkamah Agung, bukan keseluruhan dibatalkan, bukan pasal 11 12 dibatalkan. Akan tetapi Mahkamah Agung memberikan tafsir bahwa pasal 11, pasal 12 berlaku umum adalah tidak mengikat. Saya ulang sekali lagi, pasal 11, pasal 12 itu tidak berlaku umum, tidak general. Akan tetapi dengan demikian oleh BPHN memberlakukan secara khusus. Nah ini perlu kalian harus benar-benar pahamin itu, kata-kata itu. Oleh karena itulah mereka tetap berpegang kepada itu oleh BPHN pada waktu verifikasi yang akan datang 2021. Berkembang pembicaraan kami pada waktu itu, saya katakan, kalau memang demikian, apakah substansi yang ada dalam Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 itu dipakai keseluruhan? Ya, dikatakannya, iya. Oleh putusan Mahkamah Agung dimaksud tadi, hanya mengeliminasi, saya ulangi sekali lagi, mengeliminasi pasal 11 ayat 2 yang dikatakan oleh Pak Budiman tadi, tidak berlaku umum. Hanya berlaku, itu dengan demikian berlaku khusus. Kalau ada pemberlakuannya umum, berarti tentu ada yang khusus. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Mahkamah Agung. Dan oleh karenanya, BPHN, Kemenkumham, tetap mempertahankan itu untuk implementasi pada tahun verifikasi 2021 yang akan datang. Kemudian saya langsung gerah substansi daripada Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 itu, saya belum mendalami lebih jauh. Pada waktu ini sudah cerita Kamis malam Jumat. Setelah itu saya print out, saya pelajarin, ternyata bahwa Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 adalah peluang besar bagi anggota Paspakumadin, bagi anggota Peradin. Peluang besar untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Ini yang saya katakan, kalau kalian baca postingan saya di WA, nah itu maksudnya. Peluang besar. Kalau tadi Pak Budiman mengatakan bahwa Permen Kumham itu mengenai paralel untuk kepentingan Paspakumadinnya. Oke, itu untuk internal. Tapi kalau untuk eksternal, itu dapat kita mendapatkan, kalian bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya yang halal. Nah, itu satu hal. Pembicaraan kami. Ini penilaian saya, pendalaman saya di dalam Permen Kumham itu. Kenapa demikian? Bahwa paralel dimaksud dalam Permen Kumham itu tidak semata-mata yang dikatakan hanya kebutuhannya Pak Budiman tadi untuk Paspakumadin. Tidak. Bisa paralel itu bisa merekrutmen sebanyak-banyaknya. Nah, saya ulangi sekali lagi, rekrutmen paralel itu sebanyak-banyaknya. Dan kalau bisa, dan tujuannya Permen Kumham itu dalam ruhnya itu kalau kalian membaca, agar kembali seperti era kalian masih kecil-kecil dulu, tahun 80-an, yang disebutkan dengan populer dahulu waktu zaman era Orde Baru, Kadarkum. Kadarkum. Keluarga sadar hukum. Ini bukan keluarga sadar hukum, tapi kelompok sadar hukum.
Kodarkum barangkali lebih tepat nanti sebutannya, ini kita akan tujukan ke sana. Nah, dengan demikian bahwa Anwar, ini jebol nih, aku ini isi, ambil charger. Nah, dengan demikian ini suatu peluang bagi Kosma Kumadin khususnya dan aktivis Pradin pada umumnya, bahwa penyelenggaraan pendidikan latihan paralel ini, kalian baca di situ pendanaannya bersumber dari APBN, bersumber dari APBD, bersumber sama dengan yang ada di Undang-Undang Bankum, itulah pada pokoknya. Bukan dibebanin kepada lembaga, kepada kalian. Tidak. Saya ulang sekali lagi, disimak baik-baik Permenkumhamnya. Pendanaan kegiatan dalam rangka pendidikan latihan paralel itu dibiayai oleh yang tercantum di dalam Undang-Undang Bankum. Itu yang perlu kalian cermatin. Dengan demikian, bagaimana sumbernya, bagaimana caranya. Nah, inilah perlu kita webinar ini. Secara tertulis saya tidak akan bisa menerangkan seperti itu. Dengan saya gempor nanti. Tentu dalam hal ini, bagaimana menjalin komunikasi, koordinasi dengan aparatur pemerintah setempat. Katakanlah di tingkat kota, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi. Bikin proposalnya seperti yang saya posting kemarin, tadi malam. Itu ada saya posting itu. Nah, itu yang perlu kalian bikinkan. Nah, itu seperti begitu, demikian itulah contoh proposalnya. Makanya saya kirimkan untuk kalian supaya bisa mencermati, kalian pelajari. Dengan tentu mengagendakan di dalam berapa anggaran untuk pendidikan latihan ini kalian ajukan kepada pemerintah kota, pemerintah kabupaten, atau pemerintah provinsi. Landasan hukum payung hukumnya sudah cukup jelas. Undang-Undang Bankum, Peraturan Pemerintah Nomor 42, Permenkumham Nomor 1 tahun 2018. Inilah peluang besar bagi anggota Pradin dari segi kegiatan dan mengenai perolehan income. Bagaimana kalian membentuk? Ini saya lihat Bunda Pradin kok nggak muncul-muncul nih. Bunda Pradin muncul nggak nih? Muncul, tapi Nisanya lagi agak cerewet, jadi dengerin aja. Nah, di sini yang perlu kalian jalin bagaimana hubungan kita dengan pemerintah. Itu satu hal. Hal kedua, tingkat sasarannya itu nanti dalam Permenkumham itu saya lihat adalah mulai dari sekarang kalian olah dari tingkat kecamatan. Aparaturnya juga boleh, tidak masalah, tidak ada larangan. Pegawai kecamatan, kantor kecamatan ibaratnya, boleh jadi paralel. Aparatur desa ibaratnya, boleh. Nah, sedangkan di desa itu kita ketahui sendiri, di sana itu ada uang. Yang namanya uang pembangunan desa. Automatically kalian akan ikut di dalamnya, bukan di situ. Ini saya katakan peluang besar. Tidak ada kata bahwa nanti kalian ditolak. Nggak ada itu. Karena ini adalah kalian melaksanakan perintah hukum, perintah undang-undang. Ini yang perlu saya tekankan. Nah, dari sinilah terjadi dialogis saya dengan BPHN. Saya katakan, dengan demikian ini adalah pengganti. Dahulu itu Kadarkum, keluarga sadar hukum, sekarang adalah kelompok sadar hukum, Kadarkum. Orang itu sudah sepakat dengan saya, iya. Maka nanti jaring-jaring, kalau kalian bisa mampu rekrut paralel sebanyak-banyaknya di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, desa, maka semua permasalahan-permasalahan hukum di tengah-tengah masyarakat akan datanglah kepada kalian. Makanya ini saya katakan peluang besar. Tidak akan lari lagi ke advokat lain. Termasuk yang menguji
uji materi, judicial review, Permenkumham nomor 1 tahun 2018 itu bukan orang OBH seperti kalian-kalian ini, seperti kita-kita ini. Itu adalah advokat yang dari luar sana yang tidak tahu tentang undang-undang Bakum. Makanya mereka uji, mereka terusik merasa bahwa lahan dia akan diambil oleh para lehal. Padahal tadi di pasal-pasal selanjutnya yang dikatakan oleh Pak Budiman tadi 13 dan seterusnya itu kan sudah jelas. Dan lagi pula definisi daripada para lehal itu adalah asistensi dari advokat dan asisten kalian. Jadi bagaimana kalian membentuk jati diri kalian sekarang? Makanya saya katakan ini urgently sangat dibutuhkan sekali untuk seperti demikian. Makanya saya mulai dari hari Rabu itu sampai sekarang tidur 1 hari 1 malam cuma 3 jam 4 jam palinglah 3 jam lah. Terus berpikir bagaimana? Karena juga kembali kepada Pak Budiman tadi, Pos Bakum Adin sebanyak 67 cabang yang terakreditasi ini terancam akan hancur pada tahun verifikasi 2021 akan datang bila tidak ada para lehalnya. Tidak lagi para lehal seperti 3 kali verifikasi mulai sejak tahun 2013, 2015, 2018. Hanya seenak-enak kita aja menjatuhkan para lehal. Sekarang tidak lagi. Mereka akan berpedoman kepada Permenkumham nomor 1 ini yang mana yang diakui para lehal yang dapat dimasukkan di posting harus yang masuk database di BPHN. Jadi sertifikasinya yang dilakukan oleh Pos Bakum Adin, saya ulang sekali lagi, sertifikasinya yang dilakukan oleh Pos Bakum Adin itu mendapat pengesahan dan akan disahkan oleh BPHN, ada stempel tanda tangan langsung kepala badan. Langsung kepala badan yang tanda tangan sertifikasinya. Dan semua nanti itu produk sertifikat, itu semua masuk database di BPHN. Seperti Bu Nur Hayati di Pamekasan. Kalau Ibu Nur Hayati nggak punya para lehal, seperti yang dikatakan Pak Budiman tadi, minimal 3 orang, 4 orang, yang tersertifikasi oleh Kemenkumham, oleh BPHN, akan alamat tutup itu. Tidak akan lolos lagi 2021. Ini yang saya katakan. Saya tidak tahu wangsit pemikiran saya kok tiba-tiba hari Rabu itu saya menulis surat seperti itu proposal. Kalau tidak, kita ini sudah diancam kehancuran. Jadi ada plus minusnya dalam hal ini, makanya saya katakan ini harus segera. Saya sangat mendambakan agar supaya webinar ini ikut hadir semua anggota dan tolong nanti ini disosialisasikan. Itu pembicaraan kita. Dan juga balik bertanya kepada diri saya, kepada diskusi kemarin di kantor seharian. Melihat Permenkumham demikian itu, OBH mana yang sanggup melaksanakannya? Ulang sekali lagi, OBH mana yang sanggup melaksanakannya? Jangankan di daerah pedalaman sana, di provinsi terpencil di Kalimantan, hutan rimba raya sana itu. Di Jakartanya aja pun susah. Kenapa demikian? Makan biaya besar, makan pemikiran yang sangat tinggi. Saya yakin, kalaupun kalian tidak baca yang saya posting, kebangetan banget deh. Makanya itu saya posting semua. Itu buah pikir saya semua itu. Posting, kirim. Makanya nanti awal Januari ini, kita sudah ajukan, sudah koordinasi dengan BPHN. Kita akan lakukan pendidikan dan latihan para legal ini. Untuk kita produk nanti sertifikasinya. Makanya saya harapkan, saya minta kepada seluruh anggota Peradin tidak terkecuali membawa 2-3 orang para lehalnya. Seperti formulir yang saya lampirkan. Serahkan itu isi, tolong kirim segera ke Jakarta. Nggak usah pakai melalui DPC, melalui DPW, nggak usah. Tidak terkecuali. Ini perlu.
untuk apa yang dikatakan oleh Pak Budiman tadi. Itu satu. Menyelamatkan bagaimana nanti agar Pospakum Adin 2021 yang akan datang. Ini target kita dulu. Yang 67 cabang ini selamatkan dulu ini. Agar supaya punya hal-hal yang tersertifikasi. Demikian pula orang lain. Saya yakinnya orang pun kalau seperti sertifikasinya tidak abal-abal, langsung kepala badan BPHN yang tanda tangan masuk database, semua orang akan mau. Ini boleh saya katakan terlambat tidak, tapi boleh saya istilahkan itu kita itu sudah mendekat air itu sudah mendekati lubang hidung, tapi alhamdulillah bisa kita selamatkan. Makanya saya katakan ini perlu hari Minggu, tidak mengenal hari libur. Ini harus segera kita laksanakan, itu pikiran saya. Ini saya harapkan kepada kalian agar supaya segera. Jadi semua ini tatanannya sudah baik dan bagus, tidak ada masalah. Jadi sehingga nanti untuk ke depan, bagaimana kita memproduk uang yang halal, karya nyata, seperti halnya kalau saya berikan contoh lah ini ya. Berikan contoh kebenaran ada orangnya. Di ibu kota negara yang baru, walaupun masih dalam undang-undang, tapi belum dilaksanakan sepenuhnya, yaitu Pasir Penajam Utara, PPU. Itu kabupaten. Bukan mungkin. Bagaimana nanti pengurus Pospakum Adin PPU ini mengadakan pendidikan latihan paralel, koordinasi dengan bupati, sehingga sedemikian rupa jadikan dulu aparaturnya menjadi paralel. Katakanlah salah seorang dua orang pegawai dari kecamatan, habis nanti tingkat kecamatannya baru tingkat desanya, sehingga nanti jaring ini untuk Pospakum Adin dan termasuk advokat-advokatnya yang terkandung di dalamnya tidak mungkin lagi tidak laku, pasti dipakai karena dikenal. Kita ini kan trust yang dibangun oleh ini yang saya katakan bahwa Permenkumham nomor 1 tahun 2018 ini benar-benar peluang besar bagi anggota Peradin Pospakum Adin mengimplementasikannya untuk memperoleh rezeki yang sebanyak-banyak dan yang halal. Beribadah juga dapat uang, dapat nama, membangun profesi ini. Sehingga nanti pencari keadilan dari desa atau di kecamatan tidak mungkin lagi lari kepada advokat-advokat yang ada di sana itu merupakan rival-rival kita. Jadi bagaimana kita sekarang menjalin kerjasama dengan aparatur pemerintah yang ada setempat. Ini contoh Pasir Penajam Utara. Demikian juga di tempat-tempat yang lain akan demikian untuk kalian lakukan. Saya yakinnya pemerintah pasti menyambut dengan baik karena ini adalah kebijakan mereka, bukan kebijakan kita. Kita bukan mengemis kepada pemerintah, tapi melaksanakan misi, visi, dan program kerja pemerintah itu sendiri. Sekarang bagaimana kita untuk mengimplementasikannya? Itu satu. Berikutnya, kalau kalian cermati, kalian amati lagi di dalam Permenkumham itu, bahwa di situ ada disebutkan OBH wajib dan harus memiliki kode etik. Sekali lagi, di Permenkumham itu ada di situ substansi mengatur tentang OBH, pemberi bantuan hukum, OBH, organisasi bantuan hukum dimaksud, wajib dan harus mempunyai kode etik. Contoh seperti Pospakum Adin ini. Itu pun salah satu perbincangan kami kemarin waktu konsultatif dengan BPHN. Dan mereka sangat kaget. Kita katakan, kita sudah punya. Kita sudah punya. Kalau ada di antara kalian di sini yang ada hadir ini, sebanyak 75 orang dalam webinar ini, punya buku Pospakum Adin. Saya ulang sekali lagi, punya buku Pospakum Adin, warnanya hijau. Ada di situ lampirannya kode etik kita. BPHN kaget. Loh, kapan dibuatnya Pak Rambe? Saya katakan itu 2011. Loh, 2011, sedangkan Undang-Undang Bankum itu disahkan menjadi undang-undang
tahun 2011. Iya. Saya tahu betul, karena yang mengusung undang-undang Bantu ini adalah Pradin, itu disahkannya bulan 7 oleh advokat Erlin Cahya Sugiyarti SHMH, waktu itu dengan suaminya almarhum. Kami rapat rakernas bulan Desember di Tangerang, menghasilkanlah yang namanya kode etik Pos Bakumadin. Jadi saksi hidupnya masih ada di sini, namanya tuh Erlin Cahya Sugiyarti. Ada orangnya. Itu saya katakan. Kalau Pak Rabi bisa mengada-ada, tolong buka kalian di kepustakaan BPN, di situ saya sumbangkan waktu itu 2 losin buku Pos Bakumadin, di situ ada kode etik, saya bilang. Itu tahun 2012 waktu saya berkunjung ke BPN. Mereka cari di kepustakaan mereka, ternyata benar apa yang saya katakan. Makanya orang itu bilang dengan Pos Bakumadin ini salut. Nah, sekarang kita review kembali. OBH mana yang sanggup membuat seperti itu? Kode etik. Kode etik itu pun harus lolos sensor mereka. BPN maksudnya. Ulang sekali lagi. Kode etik OBH itu harus persetujuan mereka. Nah, dengan demikian kita sudah sejak 2011 baru beberapa hari diundangkan undang-undang Bantu, kita sudah punya. Dan itu bukan produk Ropaun Rambe pribadi yang bikin, enggak. Melalui Rakernas Pradin Pos Bakumadin di Tangerang. Nggak tahu waktunya, barangkali yang di ini advokat Erlin ini barangkali masih ingat. Kalau saya ingat sekitar bulan Desember juga. Kita udah punya itu. Makanya mereka BPN itu salut. Kalian ya bulan berapa? Sampai yang ngeletuk itu? September 2011. Itu saya bilang. Coba kalian pikirkan bahwa kami ini, kalian belum apa-apa, kami sudah sampai. Kami semua lengkap. Nah, kalau kita memperhatikan ini semuanya, kalau Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 diterapkan, mereka akan implementasikan semurninya. Nah, saya sudah ancam. Verifikasi 2021 ini tolong Permen Kumham nomor 21 ini diterapkan secara murni dan konsekuen. Dengan demikian, perhatikan ucapan saya. Dengan demikian, 500 OBH yang terakreditasi sekarang, mungkin 10% pun tidak akan bisa lolos lagi. Contoh, misal, seperti yang kita lakukan sekarang. Apakah seluruh yang 500 OBH itu punya webinar seperti kita ini? Belum tentu. Jadi mereka sudah siap dengan database mereka untuk menerbitkan sertifikasinya. Makanya nanti insya Allah, kalau kalian baca lagi di proposal yang saya kirimkan, tolong itu proposal. Kalian semua yang saya kirimkan itu di print out, dipelajari. Saya ulang sekali lagi, dipelajarin agar supaya kalian memahami. Itu peluang besar bagi kalian untuk dapat uang. Saya katakan. Apa salahnya kalau nanti kalian dapat duit banyak, undang Pak Budiman jadi pembicara di sana, ya kasih duit banyak dong, jangan kecil-kecil dong. Karena itu kan anggaran dari negara, bukan dari mana, bukan dari kocek kalian. Ini yang perlu saya tekankan, makanya saya katakan, ini sangat penting bagi kita. Tolong dicermati. Mungkin kita continue kita webinar ini di hari Minggu. Kalau kalian butuh hari Selasa, hari Rabu, silakan. Saya standby. Kita bahas supaya persiapan kepada kalian. Termasuk saya harapkan kepada Ibu Eva Nurulita, sarjana hukum, tolong carikan paralel minimal kamu 10 atau lebih kan, nggak apa-apa. Ini bukanya pun lagi. Ini peluang besar juga bagi Pos Bakumadin verifikasi 2021 ini. Apa yang bisa seperti kita ini? Kalau kalian mencermati Permen Kumham itu harus punya kode etik,
harus punya alat bantu seperti kita ini, harus coba cermati, berat sekali. Andaikan kalau baru sekarang mau memulai bikin OBH kita ini, angkat tangan. Satu hal saja, baraknya contoh kode etik. Sempat kita kemarin tegang di kantor untuk membahas. Untung ada yang mengingatkan, Pak, kita sudah punya kode etik tahun 2011. Saya sendiri lupa. Wah, saya bilang oke lah kalau gitu, coba perhatikan. Nah, ini kita sampaikan kepada BPN, mereka sudah menerima. Dan penyerahannya pun gak sembarangan. Ini lagi diedit sama Ibu Lia, besok diserahkan ke sana dengan berita acara penyerahan. Ada penyerahan kode etik itu. Pertanyaannya balik lagi, apakah seluruh OBH yang terakreditasi itu siap seperti itu di Permenkumham itu? Harus punya kode etik, harus punya alat bantu, harus punya menyelenggarakan, saya ulang sekali lagi, harus menyelenggarakan seperti kita pendidikan dan latihan paralehal. Dan pembicaranya dan dibatasi oleh mereka. Makanya saya katakan bahwa verifikasi pendidikan pelatihan ini adalah secara komando. Walaupun diselenggarakan oleh PBH, pemberi bantuan hukum ataupun OBH, tapi juga harus diketahui dan dimonitor oleh para legal harus mengikuti pelatihan oleh BPHN. Bagaimana kalau OBH yang tidak ada di Jakarta, yang berdiri di daerah-daerah itu semua? Dari 500 OBH kita inventarisir semalam, yang ada di Jakarta cuma ada 11. Selebihnya yang 500 semua itu udah luar biasa. Ini berhubung kita di pusat, ada kalian secara secara general kita bisa lakukan. Makanya kalau kalian simak, maka saya harapkan tolong dulu jangan tidak untuk out yang saya posting itu. Karena itulah alat kalian cari duit, cari rezeki yang halal. Nggak perlu harus nipu-nipu, nggak perlu harus berbohong sama orang. Cukup pakai itu pun kalian sudah lebih daripada cukup. Penghasilan kalian bisa nanti lebih meningkat. Saya ulangi sekali lagi, Permenkumham nomor 1 tahun 2018 adalah mengangkat harkat martabat para advokat yang menjadi aktivis di OBH, Organisasi Bantuan Hukum. Itu yang perlu kalian harus menyadari. Saya harapkan seperti itu. Tolong disimak baik-baik agar supaya kalian memahami betul. Dan saya tekankan juga, kalau kalian kurang memahami Permenkumham itu, tanya saya. Mungkin kita akan lakukan diskusi terus-menerus ini. Jadi nanti, mulai dari sekarang, ini sudah peserta partisipannya yang ikut di webinar ini sudah 83 orang. Nanti kita awal Januari, saya akan setting demikian rupa seakan-akan kalian adalah paralehal. Supaya nanti hebat di mata PHN. Kalau kalian sendiri pun sebenarnya, kalau kalian menelaah di dalam proposal itu bahwa pendidikan dan latihan paralehal itu diselenggarakan oleh pusat dan cabang-cabang Kospakopadin seluruh Indonesia di kantornya masing-masing. Jadi sehingga nanti, saya belum tahu teknisnya Pak lebih lanjut, tapi pemetaan keadaan demikian itulah yang sekarang kita pikirkan. Dalam tempo singkat-singkatnya dalam bulan Desember ini, kita implementasikan nanti dalam bulan Januari, agar supaya keadaan yang demikian itu terpenuhi seperti substansi yang diatur di dalam Permenkumham nomor 1 tahun 2018 dan juga agar supaya bisa kalian membangun jati diri kalian kepada layak. Sehingga nanti bukan lagi kalian bersaing seperti advokat-advokat yang ada di luar sana. Jadi kalau selama ini kita dicemoohkan di pengadilan, sekarang kalian harus jadi tuan di tengah-tengah masyarakat. Itulah intinya daripada Permenkumham nomor 1 tahun 2018. Itu satu. Kemudian di dalam Permenkumham itu sendiri mengatur
cek untuk pengangkatan paralel itu oleh OBH. Kesempatan kepada kalian, katakanlah yang terpelosok di tanah Grogot, Kalimantan Timur. Dia berhak mengangkat orang menjadi paralel, ikut pendidikan, berikan sertifikat yang diembos oleh BPHN. Kan dia bangga. Saya kira bukan hanya orang itu pun yang bukan terima sana. Saya sendiri pribadi kalau punya sertifikat yang diembos oleh Badan Pimpinan Hukum Nasional, bangga saya itu. Mungkin itu bisa diborohkan lagi ke bank. Nah, karena mempunyai nilai tinggi. Nah, inilah salah satu cara bagaimana saya katakan kalian mengimplementasikan, menerjemahkan, memaknai Permenkumham nomor 1 tahun 2018 itu. Ini saya sangat bangga, partisipan sudah sampai mencapai 83 nih, nambah terus. Ntar dulu, ini ada lagi yang masuk nih. Soalnya ini operator sekaligus jadi anu. Arlius nih, dari Padang. Nah ini yang perlu saya harapkan. Jadi katakanlah seperti Bapak Arlius dari Padang yang baru masuk ini. Selamat datang, udah Arlius, advokat senior di Padang. Beliau ini adalah pensiunan dari Polri. Mungkin nanti dia bisa menjalin kerjasama dengan Polri untuk menyelenggarakan paralel hal ini. Begitu juga instansi yang lain. Kenapa tidak? Angkatin mereka sebagai paralel semua. Dan jadi menjadilah suatu lembaga paralel benar-benar yang sangat bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Mungkin nanti juga seperti saya katakan tadi di Sumatera Barat sana itu, di Painan sana itu. Paralel haji apa gitu. Itu hanya pos Pakumadin Painan. Dia sudah bisa praktek di sana. Ini kan jejaring kita untuk bagaimana membentuk kelompok sadar hukum. Ini telah terdaftar. Ini yang perlu kalian cermati, amati, kalian maknai. Itu Udah semua di bawah komando UPH, di bawah komando kalian sebagai anggota. Oh ya. Ini yang perlu saya harapkan agar supaya nanti kalian mulai dari sekarang kalau belum di print out yang saya posting itu semua, tolong itu dipelajarin dengan matang. 2021 adalah hari cerah bagi kita terkhusus. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Budiman sebagai Wakil Ketua Umum agar diperhatikan terkhusus terhadap 67 cabang pos Pakumadin interpretasi mutlak harus memiliki minimal 10 orang satu cabang. Dengan demikian sudah 670 orang untuk paralelnya. Kita siap, pusat siap. Nah, karena waktu ini sudah mepet, penyelenggaraan pendidikan pelatihan paralel bulan Januari ini tidak mungkin lagi kita mencari anak mana-mana. Terpaksa semua ini adalah swadaya kemampuan keuangan dari pimpinan pusat pos Pakumadin. Kita sudah siap untuk itu dan kita sudah siap koordinasi pelaksanaannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan paralel kita verifikasi 2021 yang akan datang. Dan selebihnya nanti kalian bisa kembangkan jejaring seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana kalian membangun pos Pakumadin melalui paralel di tingkat kecamatan, di tingkat desa. Karena pokok-pokok pikiran di dalam Permenkumham itu saya lihat kelangkaan, langkah advokat itu tidak ada sampai ke tingkat kecamatan, tidak mungkin ada sampai ke tingkat desa. Itu hakikatnya itu. Makanya lahirlah mereka buat Permenkumham itu untuk membentuk paralel. Jangankan untuk di kecamatan, advokat itu mayoritas semua ada di ibu kota negara sama ibu kota provinsi. Walaupun saya katakan, saya bantah kata-kata itu. Kami ada di Maumere, ada di mana-mana, di mana orang itu kan nggak percaya. Sudah, nanti kita buktikan, saya bilang. Nah, dalam rangka itulah, sehingga nanti jejaring kita ini baik di kota maupun di kabupaten bisa berkuasai di medan lapangan, tidak kalah bersaing dengan advokat-advokat yang ada. Ini saya katakan tadi, saya ulangi sekali lagi bahwa Permenkumham ini
merupakan suatu peluang besar bagi anggota Pradin yang aktif di Pos Pakumadin memperoleh rezeki yang halal thayyibah, juga mengembangkan karirnya, profesinya di dalam menjalankan sehari-hari. Ini yang perlu saya tekankan. Nah, jadi oleh karena itu dapat saya simpulkan tentang Permenkumham itu bahwa walaupun kalian belum baca, tapi saya juga jelaskan sekarang di sini. Pertama itu yang mutlak. Harus, ini katakan Pak Budiman tadi, kita punya paralel sebanyak-banyaknya. Dan itu secara terorganisir. Katakanlah seperti saya sekarang Pos Pakumadin Balikpapan. Saya harus membuat jejaring di tingkat kecamatan sekota Balikpapan. Kemudian harus saya jaring juga tingkat kelurahan. Mungkin masyarakatnya sulit kita dapatkan. Siapa? Minta ke lurah, Pak, siapa di sini pegawai Bapak untuk jadi paralel. Titik. Kita angkat dia, kita didik dia sedemikian rupa sehingga nanti mereka menjadi paralel yang mumpuni sesuai dengan undang-undang, peraturan hukum yang berlaku ataupun regulasi Bankum. Ini kan semua operasional Pos Pakumadin begitu luas, begitu kuat, landasannya, payungnya begitu bagus, begitu elok, begitu indah. Ini yang saya harapkan. Oleh karena itu, tahap pertama dari sekarang, siapkan paralel sebanyak-banyaknya, terkhusus kepada cabang. Kedua, mulai buatkan jejaring, lakukan pemetaan untuk pendidikan latihan paralel itu sendiri, tokoh-tokoh masyarakat apa yang isyaratkan dalam postingan-postingan saya, semuanya ini mungkin karena waktu mepet tidak seperti saya kalian canggihnya, giatnya, saya berikan waktu 2-3 hari ini, nanti saya undang lagi, kita webinar. Apakah sore hari atau habis maghrib, nanti saya berikan peluang, saya ingin konsultatif di webinar, saya berikan peluang setiap sore, nanti saya kirimkan hostingannya. Karena ini sangat mendesak. Waktu akhir tahun pun sudah mulai tipis, hanya dihitung beberapa hari lagi. Sekarang tanggal 13 ya? 13. Ya, tinggal 2 minggu lagi. Jadi dalam tempo 2 minggu ini seluruh paralel tiap cabang sudah mengirim ke Jakarta dokumen fisiknya, mengisi formulir apa yang saya lampirkan, agar supaya nanti inventarisir, agar kita laporkan ke BPN, kita terbitkan sertifikasinya. Sebagai seremonialnya sudah saya katakan tadi, panitia sudah terbentuk dan proposal itu besok mungkin itu akan sudah mendapat respon dari BPHN. Nah, itu perlu saya jelaskan. Proposal itu terlalu tinggi, jadi kita bukan naik mencari, tapi justru paling sulit, paling susah itu menurunkannya ini nih, temperamennya. Dari suhu tinggi harus dibikin suhu rendah. 4 kali revisi itu proposal, baru gol dinyatakan oleh BPHN waktu hari Jumat itu diantar oleh Ketum Pos Pakumadin. Fotonya pun sudah saya serahkan. Saya kirim kepada kalian. Itulah faktanya, realitanya. Saya kira demikian dulu. Mungkin kita perlu diskusi dalam pelaksanaannya ini. Silahkan barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada saya, mana yang mungkin ada yang kurang jelas, kurang terang, kita diskusikan. Silakan, saya buka peluang pertama. Silakan, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Siapa Ketum? Silakan. Silakan Idam Alai SAG. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penajam Pasar Utara. Sebelumnya terima kasih kepada gambar kurang ya. Udah Ijal Atri tolong di unmute dulu ya supaya tidak terganggu orang berbicara. Udah Ijal Atri. Silakan. Penajam Pasar Utara, Idam Alai. terima kasih
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketum Pradin, terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua Pradin, dan selamat siang kepada rekan-rekan semua. Terima kasih tadi penjelasan Pak Ketum dan Pak Wakil panjang lebar mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 2020 legal dalam pemberian. Jadi di dalam Permenkumham ini saya lihat dari pasal 1 dan pasal 18. Kemudian tadi Pak Wakil menjelaskan pasal 11 dan pasal 12 sudah clear. Lalu Pak Ketum tadi jelasin yang pasal 15 mengenai kode etik. Yang perlu saya pertanyakan di sini adalah pasal 5 mengenai paralegal. Nah, jadi pasal 5 ini ada terdiri 1, 2, 3, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Mengenai ayat 1-nya, kartu identitas yang diterbitkan oleh pemberi bantuan hukum dan berlaku paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Pertanyaan saya, apakah kartu identitas untuk paralegal ini yang menerbitkan, apakah nanti DPP, DPW, ataukah DPC? Maksud saya biar kita satu pintu. Jadi satu pintu artinya premnya satu, Pak. Jadi tidak bervariasi. Itu yang pertama. Yang kedua di sini ayat 3-nya, pemberi bantuan hukum mendaftarkan paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum kepada BPHN melalui sistem informasi database Bankum. Nah, ini pertanyaan saya. Kalau yang sudah terakreditasi mungkin tidak masalah. Bagaimana kalau yang baru akan, itu sistem teknisnya gimana? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi pertanyaan terakhir tolong diulang dulu, kurang jelas. Pertanyaan yang terakhir, yang pasal 5 ayat 3, ini kan pemberi bantuan hukum mendaftarkan paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum kepada BPHN melalui sistem informasi database Bankum. Pertanyaan saya, kalau yang OBH yang terakreditasi mungkin tidak masalah, tapi yang belum terakreditasi, apakah harus melapor juga? Melapor ke sistem database Bankum. Itu Pak. Baik, sudah tertangkap pertanyaannya. Pertama saya jawab, sekaligus sebenarnya itu sudah jelas semuanya. Mengenai penerbitan KTA paralegal itu sepenuhnya adalah ketua cabang pos Bakumadin masing-masing. Karena DPP Pradin ngurusin itu sudah terlalu berat. Nggak mungkin lagi nanti kita berikan. Jadi biarlah dilimpahkan kepada tiap provinsi. Ini sedang kami rumuskan dulu. Enaknya yang bagaimana? Apakah sistem regional, apakah nasional, atau apakah lokal? Ini saya masih perlu mendapat masukan-masukan dulu bagaimana memudahkan teknis pelaksanaannya mengenai KTA paralel yang akan datang. Karena selama ini kita kategorikan bahwa anggota pos Bakumadin itu adalah terdiri dari para legal mahasiswa yang sudah ada ikutin pendidikan, sudah mau sarjana, kemudian dosen, itu kategori menurut kode etik kita pun demikian. Oleh karenanya terhadap penerbitan KTA terhadap para legal nanti sedang kita rumuskan dulu, kita pikirkan dulu yang mana eloknya, enak baiknya. Itu satu. Kedua, mengenai pendaftaran. Pendaftaran itu automatically, saya ulangi sekali lagi, automatically kita gelar pendidikan dan latihan paralegal itu, kita terbitkan sertifikat, pengertian yang tadi yang dibaca substansinya itu, nanti itu akan disahkan oleh Kemenkumham. Jadi kita terbitkan sertifikatnya, sertifikasinya, kemudian di sebelah kiri, mungkin sertifikatnya itu dapat di bayangan saya sekarang, logo sebelah kiri BPHN, Kemenkumham, logo sebelah kanan pos Bakumadin, yang tanda tangan sebelah kanan adalah PBH atau UBH. Pos Bakumadin, sebelah kiri disahkan, ditandaskan oleh Kemenkumham, BPHN, mungkin di sanalah mereka
akan memberikan registrasi nomornya. Mereka akan memberikan penomoran terhadap berapa katakanlah sertifikat paralehal Budiman Sagala gitu. Nanti oleh BPN akan memberikan di dalamnya itu pengesahannya tentu dengan ada registernya. Database yang dimaksudkan bila sudah mereka sahkan sertifikat itu, maka tentu automatically menjadi database mereka yang sah. Itu maksudnya pasal itu. Kemudian mengenai pertanyaan yang terakhir tadi, ini sudah terjawab dengan sendirinya sebenarnya bahwa terhadap operasional pelaksanaan pendidikan latihan paralel ini sudah bagian cakupan merupakan kewajiban daripada BH atau organisasi bantuan hukum dalam hal ini Posbakumadi. Itu yang dapat saya jelaskan, dapat saya jawab. Jadi tidak ada lagi di sini yang namanya ada terjun bebas, tinggal mencantumkan dan sebagainya. Tapi betul-betul seperti saya katakan tadi waktu menjelaskan saya presentasikan, ini sistem komando. Makanya balik bertanya, dengan demikian bagaimana nanti seperti di Tanah Gorogot Bunga Nyaro? Apa bisa seperti kita ini? OPH seperti yang di mana-mana itu semua. Ini aja saya setengah mati udah 3 hari seperti katakan tadi, mikir setengah mati. Terus-menerus berpikir. Saya kira dari Pasir Penajam Utara sudah terjawab semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan lebih jauh, lebih lanjut. Silakan, ada lagi pertanyaan? Pak Yazid Ruhan barangkali dari Jambi. Terima kasih Pak Tum. Pak Wakil. Ini bukan pertanyaan, mungkin lebih ke teknis saja, permudah. Karena untuk pelatihan paralegal ini sejalan dengan Kementerian Desa. Ada program dari Kementerian Desa itu terkait Desa Sadar Hukum. Nah, mungkin kalau untuk mempermudah rekan-rekan advokat dimanapun, kalau untuk pelatihan paralegal coba mendekat ke pemerintah desa. Barangkali di sana, karena hampir saya lihat di beberapa desa itu di RPJMdes atau rencana program untuk pembangunan di desa itu semuanya ada atau diwajibkan untuk pelatihan paralegal untuk membentuk sadar hukum. Nah, jadi di sana mumpung masih di tahun 2020, semoga belum sampai ada musyawarah desa, maka bisa diusulkan untuk diberikan SKP, itu rencana 2020 pelatihan paralegal di tingkat desa. Karena kalau bentuknya pemberdayaan masyarakat dari pemerintahan desa, saya rasa itu punya daripada untuk pembangunan dan lain sebagainya. Mungkin itu Ketum informasi dari Jambi. Terima kasih. Ya. Silakan, saran pendapatnya sangat bagus sekali. Ada lagi yang lain? Silakan. Habisin kanan. Belum, sisa 8 itu. 100. Ya. Ada lagi, silakan. Izin Pak Ketum. Silakan. Dari Padang Pak Ketum. Ya, lanjut. Ferdison Pak Ketum. Dari Padang. Yang terhormat Bapak Ketum beserta jajarannya, yang terhormat kepada anggota Perdin seluruh Indonesia. Ini saya ingin menyampaikan Pak Ketum tentang penjelasan dari Waketum mengenai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang diklat paralegal ya Pak Ketum. Di sini di dalam bab 3 tadi
tentang pemberdayaan paralegal mengenai pasal 12 itu di ayat 1 advokat dengan paralegal itu sama setara begitu. Di sini jelas dia menyampaikan di Undang-Undang Advokat menjelaskan bahwa syarat advokat harus disumpah dahulu gitu, baru bisa dia beracara. Nah, di sini paralegal bagaimana Pak Ketum? Apakah ada berita acara sumpahnya atau dia hanya dengan dasar ada sertifikat dia bisa beracara begitu? Itu pertanyaannya Pak Ketum. Baik, terima kasih. Dengan yang sangat baik dan bagus tadi sudah saya sampaikan, saya jelaskan bahwa pasal 11, pasal 12 itu sudah dieliminasi dengan judicial review oleh Mahkamah Agung, bahwa mereka itu para legal yang disebutkan dalam Permen itu. Dengan demikian oleh ownersnya ataupun penyandang daripada yang berkepentingan terhadap permen hukum yang dipakai, mereka pakai berlaku khusus. Dengan demikian, oleh karena itu bahwa kembali kepada definisi daripada paralegal. Paralegal itu artinya itu adalah asistensi advokat. Sekali lagi, definisi daripada paralegal itu adalah asistensi dari seorang advokat. Jadi mereka bukan disumpah menjadi praktek di pengadilan seperti advokat, tidak. Di persidangan pun coba dibaca dulu pasal seterusnya. Pasal 13, 14, 15 dan seterusnya. Di situ mereka diatur hanya sebagai asistensi, bukan sebagai advokat. Jadi mereka itu kalau praktek, katakanlah mereka praktek sampai di pengadilan, tapi juga tetap harus sebagai pendamping advokat, itu statusnya. Jadi lembaga paralegal, saya ulang sekali lagi, lembaga paralegal adalah merupakan lembaga asistensi advokat. Dan tujuan Permen Kumham itu adalah kelangkaan sedikitnya advokat yang mau berdiam berpraktek di pedesaan ataupun yang jauh dari jangkauan ibu kota, seperti ibu kota kabupaten, seperti ibu kota provinsi. Nah, yang saya katakan sangat besar peluang bagi pos Bakum Adin yang kita miliki sekarang ini untuk membuka jejaringnya seperti di Padang sekarang. Coba kalau di Mentawai sana, siapa yang mau di Mentawai? Nah, oleh karena itu mungkin melalui lembaga paralegal ini bisa kalian buat di sana. Orang Mentawai buka praktek di sana. Kalau memang sudah litigasinya harus beranjang ke sana, perkara itu ke pengadilan, itu adalah tugas daripada advokat di mana paralegal itu bernaung. Itu tujuannya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Budiman tadi, bahwa paralegal itu ini minimal satu tamatan ijazahnya SMA lah. Tidak harus sarjana hukum. Tokoh masyarakat pun bisa. Barangkali tokoh buta huruf dulu seperti ketua DPRD apa bupati, lupa saya dulu yang di Pariaman itu. Buta huruf. Tidak masalah. Tapi dia tokoh masyarakat. Namun demikian sebagai penyempurnaan daripada paralegal itu sendiri tentu mempunyai pendidikan lah minimal SMA. Itulah makanya saya terbitkan formulir itu untuk dikirim ke pusat. Tolong dilengkapi sedemikian rupa. Nah, saya ulang sekali lagi, saya tandaskan bahwa status paralegal adalah asistensi advokat, bukan sebagai advokat. Dan tidak perlu disumpah. Ya, dianmut dulu kawan, supaya tidak terganggu suara. Jadi bukan mereka terjun bebas langsung seperti advokat, tidak.
Dan mereka nanti dengan kode etik yang kita miliki. Itu yang penting itu. Nah, itu yang saya jawab untuk Edison dari Padang, Sumatera Barat. Mudah-mudahan sudah dapat memahami tentang tentang apa ini namanya paralel, status paralel itu di mata hukum ataupun di mata masyarakat. Jelas ya? Ya. Silakan. Jelas, siap, Ketum. Terima kasih. Pak Ketum bertanya. Ya, silakan. Izin Ketum. Izin Pak Ketum. Ya, silakan. Saya dari Sulteng. Ya, Sulteng. Silakan, Sulteng. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Pradin dan Wakil Ketua Umum Pradin, serta untuk Pak Sekjen, semoga lekas sembuh. Dan para kawan-kawan advokat perkumpulan Pradin se-Indonesia. Baik, Pak Ketum, saya ingin bertanya di pasal 17 tentang pendanaan. Di pasal 17 ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan pelatihan paralegal ini yaitu dibebankan pada 3 pembebanan, yaitu pertama dibebankan kepada APBN, kedua APBD, dan ketiga pendanaan lain yang sah. Maksud saya, Pak Ketum, pertanyaan saya, ketika nanti di daerah menyelenggarakan kegiatan ini, nanti sumber pagu atau sumber anggaran ini berasal dari mana, Pak Ketum? Ya, terima kasih. Itu saja, Pak Ketum. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sumber pendanaan itu bukan lagi pagu, itu di luar pagu ini, Bapak. Luar pagu yang sudah berjalan di Sitbangkung. Tapi kegiatan daripada pendidikan latihan ini di luar Sitbangkung adalah kegiatan otonomi cabang-cabang Pospakumadin intinya. Mau berapa pun kamu dapatkan nanti uang itu, itu udah kata-kata tadi saya bikin guraunya, saya bikin gurau tadi. Nanti kalian dapat uang banyak, undang saya, tapi undang aja kosong. Nah, dari mana? Dari pemerintah lah tentunya. Dari mana lagi? Atau kalian bisa mendapatkan? Tolong dong. Dan dulu bapaknya. Ini kita ini partisipannya ini 80 orang, 80 sudah 81 orang ini. Tolong Pak, di-unmute dulu, rekannya di-unmute. Tolong rekannya di-unmute. Aduh. Siapa ini? Tolong dulu. Hah? Iya, lemot. Jaringan. Izin Pak, itu Papa 2 HP hidup kayaknya, jadi makanya ada kembali suaranya lagi. Ya, nggak ada masalah ini. Dari peserta ini. Dah. Nah, itu tadi sumbernya itu yang dari mana tadi itu lupa saya. Itu sumbernya bahwa kalian lakukanlah kerjasama, lakukanlah paling terbaik, tidak hanya untuk dengan kerjasama berkomunikasi dengan aparatur pemerintah setempat. Kan sudah saya berikan contoh tadi, seperti halnya di Pasar Penajam Utara, sehingga nanti ini ditunggu oleh mereka, pemerintah kota, kabupaten, provinsi, menunggu kalian para advokat Pospakumadin ini. Jujur saya katakan, koordinasilah dengan Kanwil Kemenkumham setempat.
Sehingga penyelenggaraan pendidikan latihan paralegal ini bukan lagi Kanwil, tapi langsung BPHN. Oleh karena itulah saya harapkan, saya dambakan agar supaya kalian mulai dari dini lakukanlah komunikasi. Contoh, ini contoh lagi nih. Mungkin saya bisa dibantu sama Bunda Pradin. Tolong Bunda Pradin dulu dibantu untuk menjalin komunikasi ini. Perlu komunikasi. Makanya salah satu materi pembicaraan dalam pendidikan latihan itu ada di situ. Sub materi pokok bahasan tentang komunikasi paralegal. Silakan Bunda Pradin. Buka dulu moodnya. Unmute dibuka. Ya, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sehat selalu buat Pak Ketum, sehat selalu buat Wakatum beserta keluarga dan rekan-rekan semua yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa mungkin kita nggak perlu terlalu membahas detail tentang paralegal karena di apa yang sudah di-share tinggal kita pelajari bersama. Mungkin lebih tepatnya kita dalam 2 minggu ke depan adalah action. Bagaimana kita bisa merekrut, itu yang terpenting. Jadi kalau tadi kekhawatirannya adalah paralegal akan menyaingi advokat, itu sebenarnya kalau sudah dibaca dengan teliti maka itu tidak. Jadi kalau simpelnya adalah paralegal itu di luar pengadilan. Jadi semua boleh dilakukan paralegal kecuali bersidang di pengadilan. Itu saja simpelnya. Nah, terus dengan yang disampaikan Pak Yasid Ruhan tentang keluarga sadar hukum itu benar sekali. Seperti Pos Bakumadin Balikpapan ini MOU dengan Wali Kota Balikpapan. Jadi sekarang memang dari bagian hukum pemerintah kota itu ada namanya sampai ke kelurahan itu keluarga sadar hukum. Nah, untuk lebih mudah kita bisa bersinergi ke situ. Mungkin kita masuk dari bagian hukum pemerintah kota. Seperti itu kalau untuk pelatihan paralegal. Tapi untuk lebih aman di awal ini sama seperti yang Pak Ketum jabarkan beberapa waktu yang lalu, itu adalah bagaimana paralegal ini adalah orang yang dekat kita yang benar-benar tahu kinerja Pos Bakumadin. Yang terpenting adalah usianya 18 tahun dan minimal lulusan pendidikan SLTA. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, silakan. Konsultatif kita. Saya. Ya, dari. Apakah suara saya terdengar? Terdengar banget. Baik, terima kasih kepada Ketum, Bapak Ketum. Dari mana? Nama. Tunggu dulu. Namanya siapa, dari mana? Ya, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Rizky Julranda, saya dari Pos Bakumadin Pekanbaru. Pertanyaan saya, apakah setelah mengikuti paralegal, kita bisa bergabung atau belajar sidang di cabang Pos Bakumadin yang sudah terakreditasi? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu sih sudah automatically, tidak harus dijawab. Memang yang terjadi selama ini adalah pembodohan hukum. Yang terjadi paradigma bagaimana supaya advokat ini di langit. Padahal itu adalah tidak benar. Itulah perjuangan Pradin yang mengangkat bahasa-bahasa yang demikian itulah. Moto Pos Bakumadin anti pembohongan dan pembodohan hukum. Itu satu pendapat pemikiran yang pertanyaannya. Apakah ke pengadilan? Tak masalah. Gak dengar Ketum. Bapak, tolong dulu. Tidak terdengar tuh, banyak suara yang tidak dimatikan Ketum, mengganggu jalannya diklat. Tolong unmute dulu Bapak. Bagaimana nanti kalau BPN itu narasumbernya seperti begini? Maaf, aduh, kasihan kita, kasihani saya lah. Nanti yang pembicara itu Profesor Dr. Beni itu orangnya killer, guru besar Undip itu. Kalau begini nanti webinarnya waktu dia membicara, wah, kita.
Matikan unmute dulu semua perangkat-perangkatnya. Oke, saya lanjutkan. Saya ulang sekali lagi, itu tadi pertanyaan yang tidak benar. Ingat, moto Posmakumadin adalah anti pembodohan, pembohongan hukum. Pertanyaannya adalah sederhana. Apakah seorang advokat yang boleh beracara di pengadilan? Itu kan bahasa yang orang-orang goblok di sana itu. Penggembosan daripada keadaan awal mulanya. Euforia daripada undang-undang advokat berlaku. Seakan-akan hanya advokat boleh beracara di pengadilan. Pengadilan mana, aturan di mana itu kata-kata itu? Itu saya tentang. Ropa Undrambe penulis buku hukum acara perdata lengkap. Tidak ada satu pasal, satu ayat pun di situ bahwa advokat yang boleh beracara. Tidak ada di situ. Di KUHP baca. Kecuali pada peradilan niaga. Ada pengecualiannya. Kalau peradilan niaga memang harus seorang advokat yang baru boleh beracara. Itu bukan perkara pailit itu. Peradilan niaga. Tentu. Seluruh peradilan bisa. Tapi tidak dalam arti pertanyaan Ferdison tadi di awal mengatakan tentang status paralegal ini. Gitu loh. Bagaimana status paralegal ini? Apakah sama dengan advokat? Itu pertanyaan lebih elegannya, lebih mantapnya pertanyaan Ferdison. Udah saya jawab bahwa paralegal itu statusnya asistensi. Masa nggak tahu artinya asistensi sih? Asisten pembantu pengacara lah. Bahasa bebasnya itu. Kemudian apakah boleh mereka beracara? Boleh sebenarnya, kenapa tidak? Nggak ada larangan kok. Silakan baca di mana larangannya mereka beracara. Coba lihat, tunjukin sama saya pasal ayatnya satu larangan. Nggak ada. Di undang-undang advokat nggak ada. Dia bikin undang-undang advokat itu saya. Kok baca saya nulis bukunya. Di mana larangannya? Tapi eloknya, indahnya, baiknya, bagusnya. Itulah diberikan payung hukum, diberikan kekuasaan kepada seorang advokat. Kamu rekrutmenlah asistenmu yang banyak. Yang sebutan namanya keren, yaitu paralegal. Itu loh udah Ferdison. Ya kan? Ya, Bung. Nah, itu tujuannya. Jujur saya katakan, mungkin saya di lingkungan saya ini karena elit di lingkungan saya, mau saya jadikan paralegal semua ini. Nggak ada masalah. Kenapa tidak? Toh jejaring saya buat mereka itu menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu nanti dalam minggu-minggu ini lagi saya revisi kode yang menyesuaikan keadaan yang bagus. Saya sendiri kepada kalian cermati, amati baik-baik, dalamin kode Posmakumadin. Itu. Jadi oleh karenanya saya pertegas lagi bahwa paralegal itu adalah jejaring yang diberikan kekuasaan kepada seorang advokat yang bernaung pada OBH, Organisasi Bantuan Hukum, atau dalam hal kita ini Posmakumadin. Jadi advokat yang bergabung pada Posmakumadin dapat dia rekrutmen paralegalnya 10, 20, 100, 2000, tidak masalah. Tentu ada proseduralnya. Paralegal yang disebutkan itu harus memenuhi kriteria mengikuti pendidikan pelatihan dan terikat kepada kode etik Posmakumadin itu sendiri. Nggak ada masalah. Izin Pak Ketum. Izin Pak Ketum. Sebentar. Bicara terpanjang dari Padang Pak Ketum. Ya, saya mendengar. Nanti saya jelaskan sedikit lagi. Dengan demikian bahwa nanti kalian sudah bisa besar dari lembaga paralegal itu sendiri. Ini saya harapkan mohon dapat dipahami dimaknai. Silakan, udah Ijal Atri. Ya, makasih Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketum, Raden yang terhormati, keluarga besar Raden seluruh Indonesia yang berbahagia.
Saya langsung saja pada topik persoalan yang kita angkat ini. Pertama, di pasal 9, ini kan bicara soal hak. Kemudian pasal 10 itu bicara kewajiban. Nah, kami sudah bicara soal hak dan kewajiban, mutlak, ya, seperti yang ditulis ini memang mutlak kita harus melaksanakan diklat Radin ini, diklat paralegal ini dalam waktu yang relatif singkat. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menyelenggarakan diklat paralegal seluruh Indonesia. Itu yang pertama yang ingin saya dapatkan dari materi yang disampaikan oleh Pak Ketum. Kemudian yang kedua, soal integrasi. Nah, integrasi antara diklat paralegal dengan studi profesi advokat atau prodi PA. Ini menurut hemat saya hal yang sangat efektif. Jadi nanti orang yang telah ikut, ya peserta diklat paralegal ini, nah ketika dia mengikuti prodi PA, ini dengan sendirinya tentu menjadi advokat yang bermutu, yang andal dan profesional yang kita harapkan. Nah artinya program ini tetap program yang terintegrasi, sistematis, dan efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat diklat paralegal ini itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus, karena kurikulumnya saya lihat juga sudah terukur. Kurikulum sudah terukur dan juga terpola, ya, terintegrasi, ya, dan kemudian juga terstruktur. Nah, ini menurut saya, kita tinggal lagi, ya seperti apa yang dikatakan oleh teman kita tadi, tinggal lagi teknis. Jadi teknis pelaksanaan diklat paralegal ini, bagaimana dalam waktu yang singkat dapat kita laksanakan. Tentu kuncinya adalah membangun komunikasi, mulai dari DPC, DPW, dan DPP Peradin se-Indonesia. Dan kalau ada kendala, tentu nanti akan kita komunikasikan. Nah, intinya adalah kerjasama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Diklat paralegal ini sudah harus kita laksanakan secara efektif dan efisien. Jadi saya mendukung sekali, insya Allah dalam waktu dekat, mungkin minggu depan, DPW Peradin Provinsi Sumatera Barat akan segera rapat dengan cabang-cabang untuk merumuskan pelaksanaan diklat, ya diklat pertama paralegal di Provinsi Sumatera Barat. Demikian Pak Ketum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya Sumatera Barat ini selalu mencuri start melulu? Pertama kali Dikpak Peradin digelar. Sudah saya print, Pak. Sudah saya print dan sudah saya baca. Itu sangat bagus sekali persoalannya. Ya, sebentar. Kenapa saya katakan selalu Sumatera Barat ini mencuri start? Dikpak pertama seluruh Indonesia saya gelar di Sumatera Barat. Bulan April tahun 2010. Dikpak kedua di Pekanbaru. Dikpak ketiga Manokwari. Di Manokwari, Papua Barat. Dikpak keempat Jawa Timur. Saya ingat betul urutannya itu. Dalam kurun tempo 2010. Salah satu pesertanya tadi ada itu Erlin Cahya Sugiyarti itu Dikpak pertama Jawa Timur. Ini mencuri start lagi di Sumatera Barat ini. Insya Allah. Bagus.
lakukan, lanjutkan, dan itu semua mahasiswa universitas Taman Siswa Padang. Ya. Taman Siswa Padang. Taman Siswa. Tolong kita lakukan seluruh mahasiswa itu jadikan paralegal supaya mereka juga bangga punya kredit poin, sudah memegang sertifikasi dari BPHN yang dikeluarkan oleh Posbab Madin. Kan bangga kita. Mungkin dengan adanya sertifikasi itu sudah merupakan suatu pengakuan bahwa dirinya sendiri adalah seorang praktisi, kan gitu. Advokat Jalatri. Ya. Siap, Ketum. Baik, terima kasih. Barangkali ada lagi yang lain, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan? Barangkali Pak Budiman, silakan Pak Budiman, masih ada lagi yang mau disampaikan? Ini peserta semakin lama semakin menambah ini, sudah 82 ini. Pak Budiman. Ya. Silakan, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, ada sedikit lagi. Mudah-mudahan. Ya, kalau terlalu banyak nanti mereka tidak mampu untuk menyerap. Jadi saya mau coba beberapa hal saja dari pertanyaan-pertanyaan peserta yang berkembang. Perlu saya kemukakan di sini, kawan-kawan semua di daerah, bahwa sebenarnya kita sudah melakukan seperti ini dari beberapa tahun ke belakang. Hanya saja, ya saya ulangi, hanya saja bahwa selama ini kita belum pernah melakukan apa yang dikatakan pendidikan dan latihan atau yang disingkat dengan pembekalan paralegal. Padahal itu sebenarnya adalah kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban daripada OBH melakukannya. Dalam hal ini Posbab Madin. Itu jelas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Itu harus dilakukan pelatihan atau pendidikan atau yang disingkat dengan kita sehari-hari dengan pembekalan. Nah, itu untuk apa? Karena yang kita rekrut sebagai paralegal dari berbagai macam latar belakang keilmuan. Bahkan ada di sana adalah SMA atau sederajat. Nah, ini perlu diberikan. Kenapa harus perlu diberikan? Karena tugasnya, ya seperti yang dikatakan tadi, untuk membantu advokat dan pengacara di dalam pemberian bantuan hukum. Ya, pemberian bantuan hukum sesuai dengan kontrak, ya sesuai dengan kontrak OBH dengan Kemenkumham untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum tersebut. Nah, makanya di sana begitu ada OBH, ya, OBH katakanlah Posbab Madin cabang, ya kita terjemahkan aja OBH yang maksud adalah sama dengan Posbab Madin cabang. Itu tugasnya adalah pertama-tama mengangkat kepengurusan, ya mulai dari ketua dia sendiri dan sekretaris dan bendahara. Kedua, mengangkat advokat minimal 1 untuk akreditasi C. Kemudian mengangkat paralegal, ya mengangkat paralegal minimal 3 orang paralegal untuk akreditasi C. Ini saya kasih contoh, ya. Kemudian berapa lama masa jabatannya seorang paralegal? Jelas sebenarnya kontrak daripada OBH yang lulus itu dengan Kemenkumham sebenarnya minimal 3 tahun. Ya, di dalam satu periode itu 3 tahun. Oleh karena itu sebenarnya perlu juga di ini dikatakan tadi situ 2 tahun. Ini tanggung sekali. Karena apa? Masa kerjanya adalah 3 tahun. Sejak dia dinyatakan lulus sampai berakhir untuk dievaluasi kembali, namanya verifikasi ulang untuk OB yang lama. Nah, oleh karena itu siapa yang membuat perpanjang kartu daripada atau KTA daripada paralegal adalah yang mengangkat. Siapa yang mengangkat? Yaitu OBH yang bersangkutan atau Posbab Madin cabang. Itu yang mengangkat, dia yang memberhentikan. Dia yang menentukan sebenarnya memperpanjang kartu atau KTA tersebut.
Nah, itu soal itu. Jadi soal sudah clear. Tadi sudah kita katakan bahwa seorang paralegal itu bukanlah pekerjaannya sama dengan seorang advokat atau pengacara di pengadilan. Tapi di luar itu adalah tugas utamanya memperlancar tugas-tugas daripada advokat atau penasihat hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan. Tadi saya katakan bahwa paralegal itu kalau non litigasi artinya di luar pengadilan barangkali bisa dikerjakan pekerjaan itu antara 80 sampai 90% dari semua kegiatan. Tapi di pengadilan tadi juga sudah saya jelaskan bahwa hanya sifatnya sebagai asistensi yang membantu semua pekerjaan daripada seorang advokat atau penasihat hukum atau pengacara. Itu saya kira. Nah, sekarang untuk tahun ke depan sepertinya ya bahwa Ibu tolong dong, tolong itu di-unmute dulu kalau bicara. Langkahnya di-unmute dulu kalau bicara supaya tidak terganggu gini. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Astaga. Nanti kalau nggak bisa saya mohon maaf, saya keluarkan loh. Tolong di-unmute dulu. Ini saya keluarin aja ya. Aduh. Bu Michael. Silakan Pak. Sudah saya tutup. Astaga. Baik, pelan-pelan saya lanjutkan. Ya. Tadi saya katakan bahwa kita sudah berjalan sejak tahun 2013, walaupun dalam undang-undang dikatakan harus mengikuti, ya, paralegal itu harus mengikuti pendidikan dan latihan. Tapi kenyataannya bisa dikatakan nol, ya, tidak ada. Nah, untuk tahun 2021 verifikasi di sana kelihatannya sudah wajib harus memberikan, ya, harus diberikan pendidikan dan pelatihan kepada paralegal. Ya. Nah, bahkan itu ditandai dengan bahwa dia sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan paralegal, bahkan ditandai dengan satu sertifikat, ya, menandakan bahwa dia sudah pernah. Bahkan tadi saya dengar sertifikat itu selain ditandatangani oleh OBH Pos Baku Madin, juga ditandatangani oleh BPHN. Ini adalah satu ya, disahkan, ya. Tapi mungkin bisa kita diskusikan kembali sertifikat yang disahkan, ya. Mungkin barangkali tanda kutip saja disahkan. Jadi yang penting diketahui oleh BPHN. Ini bagus sekali. Nah, kemudian disyarat dan diutamakan diwajibkan kepada semua OBH nanti di dalam verifikasi harus mengangkat paralegal yang sudah bersertifikat. Jangan mengangkat paralegal yang belum bersertifikat. Itu yang penting. Nah, kemudian itu diupload. Kalau tadi dalam peraturan menteri dikatakan didaftarkan melalui Sitbangkum. Artinya itu otomatis itu di dalam nanti profil OBH tersebut, nanti di sana yang didaftarkan itu atau diupload itu pertama adalah pengurus OBH tersebut, mulai dari sekretaris dan mulai daripada ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian diupload advokat, minimal 1, boleh 10, boleh 100, tapi minimal 1 orang advokat.
kemudian juga didaftarkan atau diupload paralegal. Paralegal tentu yang saya katakan tadi adalah paralegal yang sudah bersertifikat dan sudah ada SK-nya yang sudah diangkat oleh pihak tersebut, minimal 3 orang, bisa lebih dari 3 orang. Nah, ini yang dimaksud pendaftaran melalui Sitbankum. Nanti itu adalah digunakan pada saat verifikasi. Nah, yang 3 poin ini, baik pengurus OBH, advokat, maupun paralegal adalah yang mutlak harus ada di dalam Sitbankum. Tidak bisa tidak. Saya kira itu yang sedikit penjelasan saya mengenai tambahan paralegal ini. Saya kira demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketum, speakernya. Nggak kedengaran suaranya Pak Ketum. Speaker, nggak kedengaran Pak Ketum. Sebelum saya buka. Baik, terima kasih. Saya katakan, saya umumkan, saya beritahukan pertanyaan yang bagus sekali melalui chatting. Mungkin karena kesibukannya barangkali mengendalikan kendaraannya, tapi ada pertanyaan di chatting. Apakah boleh rekrutmen paralegal ini di luar kabupaten tempat dia berasal ataupun tempat dia berdomisili? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang saya umumkan, saya beritahukan, rekrutmen itu tidak ada pembatasan asal dari mana, tinggal di mana. Tapi yang jelas punya legalitas apa yang diisyaratkan di dalam formulir itu. Contoh saya sendiri sekarang. Mungkin seluruh keluarga saya yang ada di kampung sana yang berpendidikan akan sangat jadi paralegal. Bagaimanapun kalau mereka sudah mengantongin kartu paralegal, aparatur pun barangkali kepada mereka. Tidak sembarangan lagi. Demikian juga dengan yang di tempat-tempat lain kalian. Jadi tolong sekali lagi saya umumkan, saya beritahukan, rekrutmen paralegal itu tidak ada pembatasan. Coba dibaca ulang 7 kali Permenkumham itu. Apakah beda kabupaten nggak boleh diangkat paralegal? Namanya kan sudah saya katakan tadi, itu yang kita bahas berkali-kali bahwa paralegal itu adalah asistensi advokat, bukan sebagai advokat. Nah, itu satu. Kedua, tadi advokat senior Kijal Atri dari Padang, Sumatera Barat, dia mengatakan terintegrasi dengan Prodipa ataupun Dikpa yang ada sekarang berjalan. Betul. Kenapa? Karena nanti pendidikan advokat kalau dia sudah menjadi paralegal, tentu dia mendapatkan ilmu sudah banyak, kita akan bundling kepada Dikpa. Tidak diberikan lagi pembebanan begitu berat kepadanya. Yang apa pendidikan para advokat itu sendiri. Walaupun kalian rata-rata sangat ringan dan mudah akhir-akhir ini, ke depan tidak lagi demikian itu kawan. Jadi oleh karena itu saya harapkan agar supaya kalian melakukan rekrutmen itu di mana saja tidak masalah. Yang penting ada ijazah, ada KTP, bukan SIM, bukan paspor, tapi adalah KTP. Karena KTP kita sekarang sudah terintegrasi, sudah nomor induk kependudukan, sudah NIK itu sudah nasional. Jadi sepanjang bisa membantu kita, bisa dapat kita percaya dia sebagai asistensi kita, sebagai advokat, kenapa tidak? Contoh halnya seperti advokat senior Arlius, SHMH, MAD di Padang. Beliau ini pergaulannya cukup luas. Teman-temannya polisi barangkali banyak sudah pensiun, tapi dia oke jadi advokat. Ya sudah, asistensi saja kamu paralegal saya. Apa salahnya? Siapa yang larang? Nah, justru itulah gunanya paralegal ini memberdayakan masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan. Jangan karena sudah pensiun menunggu mati di rumahnya. Enggak lah. Ini kan luas. Kita beribadah, memberdayakan orang, memberikan kesempatan, menikmati hidup, sisa-sisa hidupnya, masih mau berkiprah menegakkan hukum dan keadilan. Coba sekarang kalian perhatikan.
yang namanya baju hijau.